Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan akan memaparkan rancangan anggaran pada perusahaan Sweeteners of Life atau PT Sol. Pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh manajer kami mengenai profil perusahaan. Jelaskan tentang profil dan makna logo dari perusahaan saya, yaitu adalah PT kami bernamakan PT Sol Sweetener of Life yang berada pada di Jalan Lintas Timur kilometer 75 Terbagi Besar Lampung Tengah. PT kami ini terbentuk pada tanggal 20 September 2020. PT kami ini merupakan jenis perusahaan industri produksi, yaitu memiliki produk batang tebu yang menghasilkan gula murni. Luas PT kami yaitu adalah 2000 hektar. Lalu makna logo perusahaan kami yaitu yang pertama, gambar tebu melambangkan tujuan utama perusahaan dan bahan utama dalam pengolahan tebu yaitu gula. Yaitu selanjutnya warna hijau melambangkan lahan pertanian yang subur. Lalu lingkaran berwarna hijau melambangkan pertumbuhan dan perkembangan di dalam bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya 7 helai daun melambangkan kesuksesan dalam perusahaan yaitu kesabaran, ketekunan, kekompakan, jangan menyerah, prioritas, berperilaku baik, dan kerja keras. Adapun visi misi dari PT Sweetener of Life yang kami bangun adalah visi kami adalah dengan berlandaskan kekeluargaan, PT Sweetener of Life menjadi perusahaan yang paling efisien dan kompetitif di kancah ASEAN serta dapat bersaing di secara global. Misi kami yang pertama adalah menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten. Yang kedua, membangun sinergi dan mitra usaha strategis dan masyarakat lingkungan. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, memberdayakan seluruh sumber daya perusahaan dan potensi lingkungan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan melalui pemeliharaan tanaman dan peningkatan kesuburan pada tanah. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan topografi dan geografi dari perusahaan kami. Perusahaan kami berlokasikan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, yang luas lahannya lebih kurang dari 1.200 hektar. Topografi dan geografi dari lokasinya itu di sebelah utara ada kecamatan Waipangubuan, di sebelah timur ada kecamatan Seperti Mataram, di sebelah selatan ada kecamatan Gunung Sugi, dan di sebelah barat ada kecamatan Seputi Agung dan Waipangubuan. Jarak tempuh untuk menuju lokasi perusahaan kami atau lokasi dari kota Lampung lebih kurang 60 km, sedangkan dari kota Terbanggi Besar atau dari kantor pusatnya lebih kurang 5 km. Nah, di sini ada struktur organisasi dari perusahaan kami. Yang pertama ada manajer yang diketuai atau dikepalai oleh Bapak Ahmad Haikal Pesena yang memiliki tugas atau wewenang memutuskan dan menentukan peraturan dari perusahaan kami. Selanjutnya ada asisten manajer yang dikepalai oleh Bapak Dwi Anang Saputra yang tugasnya diantaranya itu membantu manajer dalam menetapkan visi dan misi di perusahaan kami. Yang ketiga itu ada manajer administrasi yang dikepalai oleh Ibu Ditya Pratiwi yang memiliki tugas dan wewenang tentang perencanaan terkait administrasi. Yang keempat ada manajer tanaman yang dikepalai oleh Bapak Bawan Mahendra yang memiliki tugas diantaranya itu merencanakan, mengatur, dan mengarahkan, mengkoordinasi kegiatan pekerja yang terlibat dalam penyilangan sampai dengan pemanenan. Yang kelima ada divisi pemasaran yang dikepalai oleh Bapak Efraim Simanjuntak yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya yaitu merencanakan dan merumuskan strategi yang menyangkut pemasaran. Yang keenam ada divisi tanaman 1
dan Divisi Tanaman 2 yang dikepalai oleh Dita Tamara dan Cindy Fresa yang memiliki tugas dan wewenang di antaranya menentukan mutasi atau rotasi seluruh staf yang ada, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai BEP atau Break Even Point. Nah, BEP ini titik di mana pendapatan sama dengan modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 di titik Break Even Point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami keuntungan. Nah, pada tabel yang ada yaitu tabel biaya variabel pada perusahaan PT Sol ataupun Sweeteners of Life dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan di antara lainnya yaitu pembibitan, penanaman raton, terus pemeliharaan PC, penanaman PC, pemanenan serta pasca panen. Adapun biaya-biayanya dengan harga satuan per tahun dan totalnya, sehingga dari seluruh total biaya yang ada yaitu sekitar 37 triliun. Lalu ada perhitungan BEP-nya. Yang pertama, total biaya tetap dengan jumlah 99 triliun. Lalu total biaya variabel mencapai 37 miliar. Lalu total produksinya terdapat 149 juta. Lalu harga satuan produk yang dikeluarkan oleh PT kami yaitu berkisar antara Rp15.000. Lalu biaya variabel per unitnya yaitu 2.500. Lalu biaya BEP dengan satuan kilogram yaitu 266.000. Lalu selanjutnya BEP berupa rupiah yaitu sekitar 6.600.000. Dan pada tabel ini menunjukkan bahwa modal dengan keuntungan dan kerugian berada di titik 0 BEP. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ARR atau Accounting Rate of Return. ARR itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibanding dengan total atau rata-rata investasi. Berikut tabel atau data yang kami gunakan adalah uraian atau jenisnya. Tabel pertama yaitu total aktiva tetap, modal kerja, total ekonomis, total biaya operasional per tahun, total penjualan per tahun, penyusutan, dan pajak. Tabel kedua yaitu adalah biaya operasional, penghasilan dari penjualan, biaya operasional tunai, penyusutan, laba sebelum pajak, pajak 35%, serta laba setelah pajak. Rumus yang kami gunakan untuk menghitung data kami yaitu dengan menggunakan laba setelah pajak dibagi total aktiva plus modal kerja dikali 100%. Dengan hasil ARR atau nilai ARR adalah 1,23%. Saya akan menjelaskan NPV IRR dari perusahaan kami. Jadi di sini ada kriteria analisis sama nilai. Nah, yang pertama itu ada net B versus 15%, itu nilainya 1,36. Nah, lalu ada NPV positif, NPV negatif. Nah, untuk NPV negatif ini nilainya 49.741.479,478 rupiah. Nah, untuk yang kedua itu ada gross B per C 15%. Nah, untuk gross itu nilainya 1,52. Lalu ada PVB sama PVC. PVB itu nilainya sekitar 103.495.647.28 rupiah. Sedangkan yang untuk PVC ini nilainya 67.935.521.281 rupiah. Nah, yang ketiga itu ada NPV 15%. Untuk NPV 15% ini nilainya 17
Rp734.950.200. Nah, yang terakhir itu adalah IRR. Nah, IRR ini nilainya 23%. Yaitu ada NPV 15% yang bernilai 17.734.952.200 rupiah. Nah, lalu ada NPV 30% yaitu senilai 13.970 rupiah. Lalu ada I1 dan I2. I1-nya itu 15%, sedangkan I2-nya itu 30%. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas pada NPV IRR penurunan. Di sini kita dapat mendapatkan hasil dari tabel benefit penurunan. Yang kita dapatkan yaitu yang pertama kriteria analisis, yang pertama net BV 15% yaitu minus 1,09, MPV positifnya itu 2 rupiah, MPV negatifnya 2 rupiah. Yang kedua yaitu gross BC 15% nya, PV yang B itu nilainya 200 miliar sekian, dan MPV C nya 2 rupiah. Next, kriteria analisis yang ketiga yaitu NPV 15%, yaitu sekitar 158 miliar rupiah. Dan yang keempat adalah IRR 40%, terdapat MPV 15% yaitu 158 miliar sekian, dan MPV 40% yang pertama 15% dan yang kedua adalah 40%. Kita mendapatkan kesimpulan data seperti ini dari benefit penurunan, yaitu terdapat beberapa data. Yang pertama benefit, yang kedua benefit minus 20%, ada cost plus 15%, ada net benefit DF 15% dan MPV 15%. Ini data tersebut kita dapat menganalisis dari tahun pertama sampai 10 tahun ke depan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tentang NPV IRR kenaikan. Yaitu di mana NPV IRR kenaikan adalah bagian dari analisis sensitivitas, yang merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Ya, saya akan membacakan tabel dari NPV IRR kenaikan. Kriteria analisis yang pertama itu adalah net BC 15% dengan nilai 1,36. NPV positif, NPV negatif dengan nilai 49.741.449.478 rupiah. Yang kedua itu kriteria yang kedua itu adalah gross BC 15% dengan nilai 1,52. PVB itu dengan nilai 103.495.647.200
dengan nilai 103 miliar 495 juta 647.028 rupiah. PVC-nya dengan nilai 67 miliar 935 juta 521.281 rupiah. Nah, kriteria analisis yang ketiga itu adalah NPV 15% dengan nilai 17 miliar 734 juta 950.200 rupiah. Kriteria analisis yang keempat itu adalah IRR dengan nilai 23%, NPV 15% dengan nilai 17 miliar 734 juta 950.200 rupiah. NPV 30% dengan nilai 13 miliar 979.809.985,99 rupiah. I1-nya dengan nilai 15% dan I2-nya dengan nilai 30%. Terima kasih. Demikian presentasi mengenai rencana anggaran perusahaan Sweeteners of Life dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi pendengar, dan kami mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat salah kata dan perilaku. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.